karena lagunya ada di dalam film, jadi lagunya diputer di Istana Negara. Ini bener lagunya yang harusnya jadi lagu yang terlarang, ini diputer di Istana Negara, ditonton sama Presiden Republik Indonesia. Itu saya sama Glenn di belakang, itu nangis. Dimainkan oleh 3 pemeran Piala Citra, tapi gak works di market. Apa cara bercerita saya gak diterima di Indonesia, di market kita. Saat itu industri film bukan industri yang sehat, harus saya bilang. Industri yang toksik. Di awal-awal saya masuk ke industri film, ya saya mengalami bully, saya mengalami didiskriminasi, saya mengalami dianggap tidak pantas. Please welcome Angga Dwi Mas Sasongko, founder and CEO of Visinema. Pertama-tama terima kasih udah hadir di ruangan ini dan tentunya jadi sangat berat karena harus membuka yang pertama. Mungkin kita mulai dengan satu game dulu kali ya. Saya mau ngajak teman-teman untuk membayangkan satu situasi. Asumsi saya adalah teman-teman masuk ke ruangan ini karena kurang lebih tahu siapa saya. Tapi anggap aja teman-teman nggak tahu siapa namanya Angga. Saya tinggal jauh dari Jakarta. Seseorang yang come from nowhere tiba-tiba bikin video ngaca di cermin toilet selama 30 menit nggak ngapa-ngapain. Diem aja. Lalu saya upload di YouTube. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira mau nonton videonya? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau nonton. Tapi kalau saya bilang, dalam 30 menit, videonya yang nonton udah 3 juta orang. Kira-kira siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Karena dalam 30 menit saya bilang, videonya udah ditonton oleh 3 juta orang. Ada yang mau nonton nggak? Dari teman-teman yang angkat tangan, ada yang berpikir sebelum ngangkat tangan berpikir 3 juta orang tuh beneran apa enggak? Kita ada di zaman storytelling yang seperti itu hari ini. Kita nggak peduli kontennya apa, tapi akhirnya yang kita lihat hari ini adalah siapa yang viral duluan itu yang kita tonton. Dan saya bisa bilang kalau hari ini we are doomed karena pada akhirnya creativity it's a lonely journey. Dan tahun ini kebetulan tahun ke-20 saya jadi sutradara. Tapi sebenarnya saya udah 20 tahun jadi sutradara, saya mulai karir dengan sangat muda, umur 19 tahun. Dan saya mau cerita sepanjang session ini adalah bagaimana 20 tahun saya berkarya dan mudah-mudahan bisa jadi satu hal yang saya nggak tahu menginspirasi apa enggak, tapi mudah-mudahan bisa jadi satu pelajaran. Karena saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, di Visinema bahwa kalau saya bisa punya 20 tahun dan melakukan banyak kesalahan dan saya bisa cerita ke kalian, mudah-mudahan kalian nggak perlu melakukan kesalahan yang sama sehingga kalian bisa punya trajektori yang lebih bagus. Tapi dari selama 20 tahun, yang saya rasakan adalah kreativitas itu menjadi kreatif, membuat karya, membangun sesuatu, itu perjalanan yang sepi. Kalau di sini ada teman-teman yang ngerasa bahwa selama berkarya, merasa sebagai outsider, ngerasa dianggap jadi orang gila, ngerasa dianggap aneh, ngerasa sendirian kayak seakan-akan dunia nggak ngerti saya, dunia nggak menghargai saya, lalu kemudian harus terganggu tidurnya, terganggu makannya, dan kalau temanya adalah conversation of tomorrow kemudian bingung besok mau ngapain, tenang aja, kalian nggak sendirian. Dan nggak semua orang yang privilege dengan
akses seperti saya misalnya dengan 20 tahun berkarya, dengan 20 tahun network, sampai hari ini saya masih merasakan hal yang sama. Film terakhir saya, Heartbreak Motel, film yang saya bikin dengan pendekatan yang boleh dibilang advance, penontonnya nggak banyak. 1 minggu pertama tentu berat untuk bisa melihat bahwa film yang dikerjakan selama 2 tahun dengan menggunakan 3 kamera celluloid dan digital, dimainkan oleh 3 pemeran Piala Citra, tapi nggak works di market. It feels lonely gitu. It feels like apa cara bercerita saya nggak diterima di Indonesia, di market kita. Walaupun mungkin beberapa teman message ke saya bahwa mungkin ceritanya memang lebih daripada waktunya, harusnya ini mungkin 3 atau 5 tahun lagi ada di Indonesia, tapi bukan itu. 1 minggu ketika saya merasakan bahwa saya tahu film ini mungkin akan sangat berat dan 1 minggu pertama rasanya nggak mudah. Walaupun bukan yang pertama tentunya. Saya pernah bikin film dengan 2 juta penonton beberapa kali, tapi saya juga pernah bikin film yang gagal. But this one hits different. Karena ada banyak sekali yang saya tumpahkan di film ini. Tapi pada akhirnya saya sadar sekali bahwa memang perjalanan kreativitas itu perjalanan yang sepi. Bukan untuk semua orang. Ingin maju ke satu teritori, put yourself on the edge, untuk tahu di mana batasan kita, di mana hari ini kita paling mampu sejauh apa, itu bukan tentang marketnya, tapi tentang kitanya sebagai kreator gitu. Apakah kita ngerasa kita sampai di edge kita dan kemudian kita lihat ujung yang baru, itu yang jauh lebih penting dibanding bagaimana market menerima. Karena pada akhirnya, karena ini perjalanan, semua yang akan kita lalui itu maraton. Betul, sometimes kita butuh quick win, tapi nggak pernah ada menang dan kemudian berhenti. Ini sebuah perjalanan panjang yang teman-teman akan ngalamin banyak hal dan most of the time saya percaya banget mungkin akan kita mengalami sebuah perjalanan di mana kita melihat kembali trauma, di mana kita kemudian menemukan wound sebagai seorang storyteller, sebagai seorang kreator. Lalu kemudian kita masuk ke dalam limbo depresi mungkin, kita masuk ke dalam problem mental. Tapi itu semua adalah proses panjang yang memang harus dilalui untuk kita kemudian menemukan siapa diri kita dan kemudian memproject diri kita di karya-karya yang kita buat. Saya mau kembali kepada satu peristiwa di mana tahun 2008 saya bikin Visinema, umur saya masih 23 tahun. Saat itu industri film bukan industri yang sehat, harus saya bilang. Industri yang toksik, industri yang nggak bisa menerima orang dari outside. Saya bukan sekolah film, saya sekolah di Depok. Saat itu bikin film bukan sesuatu yang mudah, harus pakai celluloid, harus punya network, harus punya ordal dan segala macam. Di awal-awal saya masuk ke industri film, ya saya mengalami bully, saya mengalami didiskriminasi, saya mengalami dianggap tidak pantas. Saya membuat film pertama panjang saya umur 19 tahun, judulnya Foto Kotak di Jendela, dan tidak pernah rilis di bioskop. Lalu kemudian saya membuat sebuah film horor dan it wasn't a pleasant experience karena saya masih sangat muda, saya ditempatkan di sekitar orang-orang yang berharap bahwa kursi itu punya mereka. Kenapa kursi itu punya anak umur 21 tahun ini? Bayangin politik di sekitarnya selama produksi film tersebut. Saya kecewa, saya pergi, lalu saya membuat Visinema. Dengan modal 2 meja kayu dari workshop kayu
bapak saya. Bapak saya cuma mampu kasih saya 2 meja kayu dan sekarang meja kayu itu jadi pintu masuk di kantor Visinema kampus. Lalu kemudian waktu saya bikin Visinema, saya mulai dengan uang yang sangat sedikit, saya nggak punya komputer sama sekali. Saya punya mobil yang saya tabung ketika saya mulai kerja dari umur 19 tahun. Yang waktu saya beli komputer, mobil itu saya jual, bahkan beli komputernya nggak cukup uangnya. Karena mobil itu mobil taksi yang saya beli dari seorang supir taksi di Jatinegara supaya saya bisa punya mobilitas. Saya mulai di sebuah garasi teman saya yang saya kontrak selama 1 juta per bulan. Dan kalau siapapun yang datang ke kantor Visinema saat itu, kalau ke toilet harus ke toilet belakang yang jongkok dan segala macam. Dan Reza Rahadian pernah ada di sana, Oka Antara pernah ada di sana, Fanny Fabriana pernah ada di sana. Tapi happy, karena saya ngerasa, saya bisa kerja dengan nyaman, saya kerja dengan orang-orang yang saya pilih sendiri. Jadi waktu itu keinginannya cuman small and happy gitu. Lalu kami dapat kontrak untuk bikin film judulnya Hari Untuk Amanda. Saat itu filmnya dibuat tahun 2018 dengan budget yang sangat kecil dan waktu itu saya berusaha untuk bisa menyelesaikan film tersebut. Sayangnya saat mau dirilis, filmnya baru dirilis tahun 2010. Jadi ada kekosongan 2 tahun karena filmnya bukan filmnya Visinema, itu Visinema masih jadi production service di mana saya punya skripnya ditulis oleh Salman Aristo sama Gina Triasnur. Lalu skripnya saya jual ke sebuah perusahaan yang lebih besar dan perusahaan itu memberikan saya budget yang tidak terlalu besar untuk membuat filmnya, tapi kemudian dirilis tahun 2010. Yang saya pikir 2008 adalah breakout saya. Lalu kemudian sebelum filmnya rilis, saya hidup dari mengerjakan video klip kecil, dari mengerjakan corporate video yang kecil-kecil. Bahkan saat itu saya pernah untuk bisa menghidupi Visinema, saya membuat video aerobik. Yang briefnya selama 60 menit aerobik, instrukturnya nggak boleh keringetan. Lalu kemudian perjalanan proses menunggu film layar lebar pertamanya Visinema untuk ada di bioskop, Hari Untuk Amanda dari 2008 ke 2010, cukup memberikan saya banyak pelajaran tentang bagaimana harusnya saya bersikap sebagai kreator. Rasanya pedih ketika menunggu 2 tahun sebuah film yang saya dan Salman dan Gina tulis dengan personal gitu, terus kemudian dirilis dengan seadanya saat itu. Tahun 2010 kalau teman-teman bisa membayangkan itu Visinema baru berdiri 2 tahun, saya memutuskan untuk berhenti waktu itu. Saya kecewa sama film. Saya menunggu dengan membuat video klip yang kecil-kecil untuk makan dari bulan ke bulan agar film Hari Untuk Amanda ini bisa rilis. Tiba-tiba hari besar yang saya tunggu itu ternyata hanya dibuat dengan seadanya, saya kecewa. Saya sempat akhirnya memutuskan untuk jadi orang lain, mungkin ngikutin bapak saya lah. Kemudian saya bikin furniture, saya jadi interior designer dan cukup pedih karena interior designing itu saya harus mengerjakan kantor-kantor post production. Dimana kalau saya lagi ngukur, saya lagi masang-masang furniture, yang lewat-lewat tuh teman-teman sutradara saya yang bilang, oh sekarang lu bikin furniture ya enggak? Gitu. Oh udah gak syuting lagi ya? Di saat-saat itu kemudian ada satu peristiwa besar di Indonesia yang terjadi dan karena saya nggak syuting, jadi saya punya banyak waktu untuk bisa menavigasi jadwal lah kira-kira. Ada peristiwa besar yaitu tsunami di Mentawai. Ada peristiwa besar tsunami di Mentawai. Entah kenapa saya berkali-kali ditanya sama teman-teman, biasanya di podcast gitu ya, kenapa mulai ini? Gitu karena saya nggak bisa jawab kenapa saya memulai, saya mau pergi ke Padang terus ke Mentawai. Mungkin waktu itu kalau saya bisa ingat-ingat nih, ini mungkin saya ingat-ingat di sini hari ini. Saya waktu itu udah mulai main Twitter, saya sama Glenn kebetulan saya habis bikin video klipnya, lalu kemudian kita bikin hashtag Save Mentawai dan kemudian kita bikin
galang dana yang kita harapkan untuk bisa kirim ke orang-orang yang ada di Mentawai. Dalam 3 hari yang kita kumpulin 1,2 miliar. Nyalurin ini gimana? Akhirnya saya sama beberapa teman-teman di Visinema berangkat ke Padang, nggak ada tempat penyaluran, lalu kemudian kita nyebrang ke Mentawai dan kita lihat hari itu di hari ketiga seluruh relawan masih tertahan di pelabuhan karena untuk masuk ke desa-desa yang terdampak mereka nggak ada transportasi. Akhirnya dengan duit 1,2 miliar itu kami beli perahu, kami beli mesin tempel di Padang dan kemudian tiba-tiba dalam 2 kali 24 jam saya jadi relawan bencana kepala seksi transportasi yang harus masuk ke 15 desa ngebawa ratusan relawan dan bantuan setiap minggunya. Saya juga nggak tahu itu gimana dan akhirnya kami bertahan 2 tahun di Mentawai. Kami semua sampai bikin sekolah, bikin klinik kesehatan, pernah bawa jenazah, kita pernah advokasi untuk wabah campak dan segala macam selama 2 tahun. 2012 saya pulang ke Jakarta, selesai di Mentawai. Mentawai kemudian menjadi satu periode di mana saya merasa menjadi filmmaker, menjadi storyteller itu ternyata privilege yang besar sekali. Kenapa saya harus pergi dari ruang itu? Kenapa saya harus pergi dari tempat di mana sebenarnya kalau saya bisa punya mentalitas yang benar, mungkin saya bisa bikin perubahan atau setidaknya saya bisa bikin impact. Saya beruntung bertemu dan mempunyai sahabat seperti Glenn Fredly, God bless him, seorang yang kemudian jadi persahabatan kami jadi seperti kakak sama adik dan saya menganggap dia sebagai kakak yang memberikan saya banyak sekali inspirasi di mana dia bilang hari itu adalah kalau kita bisa menyatukan film dan musik dan kita bisa pergi ke audiens yang lebih besar, kita bisa cerita tentang hal yang kita temui dan kemudian jadi awareness untuk banyak orang. Itu kenapa salah satunya hari ini saya pakai kaos ini. Berdiri di atas ini adalah sebuah privilege, nggak bisa dimiliki oleh orang lain dan saya harus berterima kasih sama Putri Tanjung karena mengundang saya di sini. Tapi berdiri di sini adalah sebuah tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab itu ditunaikan. Itu adalah obrolan tiap hari saya sama Glenn ketika kami akhirnya membuat Cahaya dari Timur. Sebuah cerita yang saya temui ketika saya pergi ke Ambon sebagai mahasiswa politik dengan kamera dan berharap bahwa saya bisa menemukan sisi-sisi dari konflik yang ada di Ambon saat itu. Bagaimana konflik itu mengubah Ambon, bagaimana konflik itu menghancurkan Ambon. Saya pergi dengan kacamata anak Jakarta Selatan yang menganggap dirinya orang paling keren di dunia. Lalu kemudian duduk di sebuah sepeda motor dan berinteraksi dengan supir ojek saya bernama Sanita Wenala. Dan tiba-tiba saya menjadi orang paling bodoh dan orang paling picik di dunia karena saya pergi ke Ambon dengan framing seperti itu. Saya bertemu dengan supir ojek saya ini, 10 hari saya berinteraksi dengan dia. Ternyata ada cerita-cerita kecil di Ambon di mana ketika konflik terjadi, ada banyak sekali orang yang keluar rumah, nggak pergi untuk melindungi keluarganya, nggak pergi untuk melindungi kampungnya, nggak pergi untuk menyerang orang lain, tapi pergi keluar rumah berpikir untuk bagaimana kita bisa damai esok hari dengan hanya sepatu bola, sebuah bola kaki, dan jaket timnas. Disitulah saya merubah cara pandang saya melihat apa yang terjadi di luar Jakarta. Kita yang hidup di Jakarta selalu merasa bahwa kita adalah sumber dari inspirasi dan sumber dari kemajuan. Bahwa yang ada di daerah harus punya value-value yang ada di Jakarta. Gedung tinggi,
jalan beraspal, listrik, internet. Kita lupa bahwa mereka juga hidup dengan wisdomnya masing-masing. Dan itu yang saya pelajari dan kemudian itu yang saya sama Glenn dan teman-teman mau bawa ketika kami membuat Cahaya dari Timur. Dan inspirasinya datang dari Mentawai, inspirasinya datang dari sebuah pulau kecil. Unfortunately Mentawai berbeda dengan Sumatera Barat karena mayoritas agamanya berbeda. Lalu kemudian mereka jadi outsider. Di Mentawai saya belajar kalau mediumnya Glenn, musik dan film, ini bisa bikin impact yang luar biasa. Cahaya dari Timur dibuat dengan struggle yang saya nggak tahu teman-teman percaya apa enggak. Kami syuting 2 hari, setelah syuting 2 hari, tiba-tiba investornya nggak bisa ditelepon. Sementara saya punya 17 anak dari Ambon ada di Jakarta yang nggak pernah ke Jakarta sama sekali. Dan filmnya harus berhenti karena dananya stop. Kami berjibaku 2 bulan untuk membuat proyeknya on lagi. Dan saat itu ketika proyeknya on, kami membawa 120 orang ke Ambon untuk syuting selama 24 hari, tapi uang yang kami punya cuma untuk 7 hari. Jadi setiap break, saya sama Glenn balik ke Jakarta, fundraising, balik lagi ke Ambon, syuting. Break, balik ke Jakarta, fundraising, balik lagi ke Ambon, syuting. Sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan itu dan akhirnya filmnya memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik di tahun 2014. Ketika saya small and happy, waktu Visinema ada di periode small and happy, ternyata kami sadar bahwa jangan-jangan happiness is not the end of the road. Gitu. Jangan-jangan size matters. Dan Cahaya dari Timur itu memberikan sebuah gambaran bahwa kalau kita bisa mengontrol karya kita sendiri, mulai dari apa yang mau kita ceritain, kapan kita mau produksi, sama siapa kita mau kerja sama, bagaimana kita merilisnya sendiri, bagaimana kita mempromosikan sendiri, kita pegang kontrol terhadap voice yang kita mau buat. Cahaya dari Timur adalah sebuah lompatan di mana waktu saya di 2008 start with small and happy, saya bilang sama Glenn, satu momen saya bilang sama Glenn, Bung, kalau kita mau masuk ke film lagi, jangan mulai dengan kecil. Kita harus riset dan kita harus mulai dengan mimpi yang besar. Tapi ada yang lucu, mungkin dari banyak filmmaker, saya nggak bilang semua, banyak filmmaker itu memimpikan memenangkan Piala Citra. Tentu kalau teman-teman lagi mau bikin film, salah satu North Star-nya adalah gimana bisa punya Piala Citra, kayak Gari Nugroho, kayak Slamet Raharjo, kayak Joko Anwar, kayak Reza Rahadian. Malam itu di Palembang, waktu itu Pak Jokowi baru jadi presiden, dia yang ngasih pialanya ke saya. So it was very special of course. Dan besoknya karena ada Pak Jokowi di atas panggung, seluruh surat kabar front page-nya itu muka saya sama muka Pak Jokowi. Tapi yang unik adalah di Palembang, pulang dari acara, saya taruh pialanya di kamar hotel sama istri saya. Kita tuh bingung ngerasa ini apa. Ternyata kayaknya bukan ini yang kita cari gitu. Kenapa rasanya nggak seperti yang kita bayangin sebelumnya. Padahal ini film pertamanya yang Visinema rilis sendiri. Karena sebelumnya Hari Untuk Amanda kan bukan kita yang rilis. Ini film pertama yang kita rilis sendiri dan kemudian kita menang sebagai film terbaik di sebuah ajang penghargaan paling prestis di Indonesia. Dan saya merasa kayak kenapa perasaannya beda ya, kenapa perasaannya gak seperti yang saya bayangkan gitu. Di malam itu saya sadar bahwa bukan ini yang saya cari. Kayaknya bukan penghargaan yang saya cari, lalu kemudian apa gitu. Lalu kemudian
masuk ke fase berikutnya di mana ternyata yang saya pengen dari Cahaya dari Timur adalah impact. Pulang dari Piala Citra, sebelum kami memutuskan proyek apa berikutnya, kami menghubungi teman-teman Gus Durian, simpul relawan network kami selama di Mentawai untuk akhirnya membuat pemutaran Cahaya dari Timur ini ke 100 titik di daerah-daerah remote di seluruh Indonesia. Jadi kami waktu itu akhirnya dengan sisa uang yang ada kami beli proyektor, kami beli layar, dan kemudian bersama teman-teman relawan kita keliling, filmnya keliling Indonesia, pergi ke pulau-pulau yang bahkan mungkin teman-teman dan saya sendiri saat itu tuh nggak tahu ada pulau itu di Indonesia. Dan kami pergi ke sana untuk masuk ke daerah-daerah yang mungkin bahkan melihat layar sebesar itu nggak pernah gitu. Dan impact ini yang kita rasakan waktu karena kita menang Piala Citra, filmnya akhirnya ditonton di istana. Ini film Cahaya dari Timur Beta Maluku diputer di istana. Sebelum reformasi, ada lagu dari Maluku judulnya Hena Masawaya yang dianggap sebagai lagu separatis. Ini lagu dilarang, padahal bukan lagu separatis, ini lagu tribal yang dihormati oleh orang-orang Maluku gitu. Dan waktu lagu itu, karena lagunya ada di dalam film, jadi lagunya diputer di Istana Negara. Ini bener lagunya yang harusnya jadi lagu yang terlarang, ini diputer di Istana Negara, ditonton sama Presiden Republik Indonesia. Itu saya sama Glenn di belakang, itu nangis. Kemudian beritanya sampai ke Ambon dan kita diundang di Ambon. Ciko turun dari pesawat sampai tengah kota tuh diarak kayak pahlawan. Ternyata impactnya segitu gede. Ini bukan tentang pialanya, tapi bagaimana akhirnya Cahaya dari Timur jadi film yang dimiliki oleh semua orang Maluku gitu. Dan jadi semacam suara perjuangannya mereka. Lalu kemudian tahun 2018 ketika kami setelah kami menghasilkan Cahaya dari Timur, kami menghasilkan Filosofi Kopi, lalu Surat dari Praha, ada satu kesempatan besar datang. Lalu kemudian saya ada dalam sebuah persimpangan, bagaimana saya menavigasi Visinema untuk jangka yang lebih panjang. Apa itu? Peluang investasi. Ada sebuah investment arm yang sangat dihormati, tertarik untuk berinvestasi di Visinema. Dan saya sadar saat itu, kalau saya terima ini, it will change everything. It will change my life, it will change my mental, it will change the company, it will change everything. Tapi saat itu pilihannya jelas. Apakah Visinema ingin terus bergantung dan hanya bisa menjadi frame untuk Angga Dwi Masa Songko, atau kita mau lebih? Tesisnya sederhana. Hampir seluruh perusahaan film di Indonesia itu punya tokoh sentral. Hari ini mungkin tokoh sentral Visinema Angga, seperti yang teman-teman tahu. Tapi senior saya atau seluruh perusahaan lain itu punya tokoh sentral. Dan kalau Visinema menerima investasi ini, berarti kita ada di tesis untuk bagaimana kita bergerak berbeda dengan mereka. Dan buat saya itu problem. Karena ini kalau bicara tentang sustainability bisnis dan segala macam. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk menerima investasi tersebut dengan satu agenda besar baru. Tadi agenda pertamanya adalah small and happy, lalu agenda keduanya impact, ini agenda ketiga yang baru. How we can change the game. Ketika saya menerima investasi
tahun 2018, saya tahu bahwa Visinema bukan lagi punya saya. Dan bagaimana Visinema bisa hidup dan berjalan untuk orang-orang yang lebih banyak. Menjadi platform, menjadi ruang untuk siapa aja. Di sini ada Mike berdiri Mike. Mike ini produser di Visinema, thank you ya Mike. Selama bertahun-tahun, kalau teman-teman nonton film Indonesia, nama produsernya pasti itu aja. Nama produser means pemilik perusahaan. Saya nggak mau nyebut namanya, tapi hampir semua nama produser adalah pemilik perusahaan. Seakan-akan orang untuk menjadi produser harus punya perusahaan. Nggak bisa punya karir. Nggak bisa mulai kalau misal, terus buat apa orang-orang kayak Mike yang sekolah jadi produser, kalau dia nggak bisa jadi produser. So ini satu tesis dari banyak tesis yang kenapa tulisan ini ada. Dan kalau teman-teman lihat film Visinema dari 2018, nama produsernya berbeda-beda. Karena produser di Visinema adalah produser, bukan pemilik perusahaan. Dia adalah visi. Dan Mike, umur kamu berapa? 20? 23 tahun, baru aja menyelesaikan satu film layar lebar pertamanya. Jadi ternyata untuk mengubah permainan gak butuh hal besar. Kita cukup cari sesuatu yang jadi tradisi dan kita dobrak tradisinya. Bagaimana di Indonesia storyteller, filmmaker bisa punya karir, bisa menghidupi dirinya, bisa sejahtera karena karyanya. Dan tahu ketika dia lulus SMA, dia masuk ke sebuah sekolah, dia tahu dia akan kemana. Tanpa dia harus pusing buat perusahaan untuk menjadi produser. Hari ini Visinema punya 26 project dengan dijalankan oleh 8 produser berbeda. Kita punya 12 penulis skenario in-house. Kita punya orang-orang yang mengerjakan projectnya dengan full creative authority-nya masing-masing. Ini fase pertama kami dari Change the Game dan film kayak Filosofi Kopi, film kayak 13 Bom, Mencuri Raden Saleh, Heartbreak Motel, nanti kita cerita tentang hari ini, Surat dari Praha, Jalannya Jodoh dan Mau Pulang, Bukan 8. Ini adalah satu momentum-momentum di mana saya sebagai filmmaker jadi tempat untuk mentorship banyak talenta baru. Lalu kemudian setelah film-film ini mereka pergi untuk masuk ke journey mereka masing-masing untuk membuat proyek mereka sendiri-sendiri. Kelihatannya indah banget ya cerita-cerita tadi ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi di depan tentang apa yang mau saya ceritain hari ini bahwa creativity it's a lonely journey. Walaupun perjalanan Visinema seperti terlihat sebagai sebuah trajektori, ada banyak sekali momen di mana saya pun mempertanyakan tentang kenapa saya membawa Visinema sejauh ini. Dan ini mungkin bisa jadi reflection buat teman-teman semua. 2020 saat pandemi pertama kita harus stop bikin film, kita nggak bisa masuk ke bioskop. Saya nulis surat ke semua karyawan di Visinema. Intinya surat di mana saya sebagai pemimpin, saya berkomitmen no one left behind in this situation. Gak akan ada layoff karena pandemi. Waktu saya nulis itu, saya pikir paling pandeminya 6 bulan, gak 2 tahun. Tapi being leader
adalah tentang bagaimana kita walk the talk. 2 tahun saya jalanin pandemi dan kemudian pandemi jadi satu momentum seperti Mentawai, it changed my life gitu. Ada banyak sekali tantangan dan kesulitan dan saya bisa bilang bahwa it very depressing. Saya hidup, saya rasa udah paling low, tidur nggak bisa, saya nggak tahu bagaimana saya harus bekerja. Dan saya ingat sekali saat itu hidup tuh rasanya gelap. Nih saya nggak tahu kapan bioskop bisa buka, kapan kita bisa syuting lagi. Ini bagaimana hampir 100 karyawan harus dihidupin gitu. Tapi saya sadar bahwa ketika saya memulai Visinema di 2008 dan apa yang terjadi dan membentuk saya sepanjang perjalanan itu, saya sadar, saya mengakui satu hal bahwa membuat dan menjadi pemimpin di sebuah organisasi kreatif itu jalan yang sepi. Dan seringkali kita harus menghadapi semuanya sendirian. Tapi saya juga melihat lagi perjalanan tersebut di mana saya mendapat banyak kesempatan, saya bertemu dengan orang-orang hebat, saya mendapat banyak inspirasi dari sekitar saya, lalu kemudian membuat saya bisa berpikir lebih jauh, belajar untuk berpikir 3, 4, 5 step ahead. Kemudian yang saya sadarin satu hal, bahwa kalau hari ini kita bicara tentang tomorrow dan tema dari orang-orang yang datang sini adalah innovator, saya bisa bilang bahwa seorang inovator, seorang visionary, mereka adalah orang-orang yang bisa melihat cahaya saat gelap dan membawa cahaya itu untuk orang yang lebih banyak. Kalau teman-teman ingin punya hari esok yang teman-teman bayangkan, jangan pernah takut masuk ke dalam ruang yang gelap. Dan sadarin, pahamin, acknowledge bahwa this is the challenge and I'm not alone. Semua orang yang lagi menuju ke sana sama-sama masuk ke terowongan, sama-sama mencari cahaya, tapi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mempunyai karakter, orang-orang yang kemudian mampu melihat cahaya tersebut. Terakhir, saya bisa bilang bahwa waktu saya menjalani Visinema, membangun Visinema, di awal saya bilang size matters. Hari ini apa yang bisa saya refleksikan, walaupun saya nggak ingin merubah masa depan saya, masa lalu saya, tapi saya bisa bilang bahwa in the dark you see lights. Tapi yang paling penting juga adalah memahami size yang necessity buat kehidupan kalian. Gak semua orang harus jadi besar, gak semua orang harus jadi Elon Musk, gak semua orang harus jadi Mark Zuckerberg, tapi jadi diri kalian. Karena setiap dari kita unik, setiap dari kita punya kemampuan kita masing-masing, dan ketika kita bisa tahu titik potensi kita dan kita jadi orang yang hidup dengan potensi terbaiknya, saya yakin dunia akan lebih baik. Terima kasih, selamat siang.